Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri akan menjelaskan tentang mata kuliah Metodologi Studi Islam, subbab Pendekatan Studi Islam. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Putri Farica Paramestidia Pitaloka dengan NIM 9323064420, Yunita Della Agustin dengan NIM 9323073320, dan Lucy Rizka Restiana 9323075520, Prodi Tadris Matematika kelas C. Untuk mempermudah dalam memahami studi Islam, ada beberapa istilah yang perlu dipahami dengan baik. Salah satu istilah tersebut adalah pendekatan. Melalui pendekatan-pendekatan, kehadiran agama secara fungsional dapat tersampaikan kepada para penganutnya. Sebaliknya, apabila kita tidak mengetahui berbagai pendekatan agama, maka agama akan menjadi sulit dipahami atau bahkan salah dipahami oleh masyarakat. Tidak fungsional, dan akhirnya masyarakat mencari pemecahan masalah kepada selain agama, dan hal ini tidak boleh terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam adalah suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh, agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Macam-macam pendekatan dalam studi Islam yang akan kita bahas kali ini adalah: yang pertama, pendekatan teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, psikologis, dan interdisipliner. Yang pertama, pendekatan teologis. Secara bahasa, teologis terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, menurut bahasa, teologis adalah ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. Sedangkan secara istilah, teologis adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Selanjutnya, pendekatan teologis dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan teologis dialogis, dan pendekatan teologis konvergensi. Pendekatan teologis normatif adalah suatu cara memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang berkeyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding yang lain. Ciri-ciri pendekatan teologis normatif. Yang pertama, loyalitas terhadap diri sendiri. Maksudnya, orang yang menerapkan pendekatan ini meyakini bahwa apa yang dia yakini itu benar, dan yang orang lain yakini dianggap kurang benar atau salah. Yang kedua, ada komitmen. Dalam pendekatan normatif ini, menciptakan seseorang yang berkomitmen terhadap apa yang mereka yakini. Yang ketiga, ada dedikasi. Jika seseorang telah mencerminkan dua cermin tadi, yaitu loyalitas dan komitmen, maka orang itu memiliki dedikasi yang tinggi dan kuat, lebih dari apa yang orang tersebut yakini. Pendekatan teologis normatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, seseorang akan berpegang teguh kepada agama yang diyakini sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lain. Kekurangannya, yang pertama, orang yang meyakini pendekatan ini akan memiliki sikap yang tertutup dan tidak mau mengakui kebenaran atau pendapat orang lain. Yang kedua, dogmatis. Dogmatis di sini artinya adalah cenderung menganggap ajarannya sebagai ajaran yang tidak boleh dipertanyakan kebenarannya dan tidak boleh dikritisi. Selanjutnya ada pendekatan teologis dialogis. Pendekatan teologis dialogis adalah suatu cara memahami agama tertentu dengan menggunakan sudut pandang agama lain.
Selanjutnya ada pendekatan teologis konvergensi. Pendekatan teologis konvergensi adalah cara memahami agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran sehingga tidak nampak perbedaan yang mendasar. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan antropologis dalam studi Islam. Secara bahasa, antropologis adalah ilmu tentang manusia. Sedangkan secara istilah, antropologis adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna dan bentuk fisik, adat istiadat, serta kepercayaan pada masa lampau. Jadi, pengertian pendekatan antropologis dalam studi Islam yaitu suatu cara memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hubungan positif pendekatan antropologis. Yang pertama, hubungan antara agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Contohnya, golongan masyarakat yang kurang mampu umumnya lebih tertarik pada gerakan keagamaan yang bersifat menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu atau orang kaya cenderung memilih untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi, karena dengan itu akan menguntungkan pihak mereka. Yang kedua ada hubungan antara agama dengan pengorganisasian. Contoh dari hubungan ini, ada seorang peneliti di bidang antropologi yang meneliti masyarakat di tanah Jawa. Hasil penelitiannya itu ada klasifikasi sosial atau pengorganisasian dalam masyarakat Muslim di Pulau Jawa, yaitu santri, priai, dan abangan. Pengorganisasian atau klasifikasi sosial ini terjadi karena budaya dan keyakinan yang mereka percayai masing-masing dan juga status sosialnya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis. Secara bahasa, sosiologis berasal dari sosius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Sedangkan secara istilah, sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Dengan dilakukannya pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Selain itu, dengan ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan dan mobilitas sosial. Pendekatan sosiologis mengandung unsur-unsur hubungan antara orang perorangan dalam kelompok dengan kelompok. Selain itu, pendekatan sosiologis mengandung unsur sifat-sifat dan perubahan yang terdapat dalam dan ide-ide sosial yang tumbuh. Selanjutnya, pentingnya pendekatan sosial. Pentingnya pendekatan sosial untuk mempelajari agama dapat dipahami karena banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Tingginya perhatian agama dalam masalah sosial ini menjadi pendorong kaum agama untuk memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan. Yang pertama, dalam Al-Quran atau hadis berisi urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini, perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Untuk satu ayat ibadah ada 100 ayat muamalah, masalah sosial. Yang kedua, ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam merupakan adanya kenyataan jika urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan.
tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Alasan yang ketiga, ibadah yang mencakup nilai kemasyarakatan akan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Oleh karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah pahalanya akan lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan perseorangan. Alasan selanjutnya, dalam agama Islam, apabila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Dan alasan yang terakhir adalah, dalam agama Islam, terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, melalui pendekatan sosiologis, agama akan mudah dipahami karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Misalnya dalam Al-Quran dapat dijumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan, semua itu hanya baru dapat dijelaskan apabila yang memahami, mengetahui secara sosial pada ajaran agama itu diturunkan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan filosofis. Secara bahasa, filosofis berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta atau philia yang artinya tertarik kepada, serta sophia yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filosofis adalah cinta kebijaksanaan dan kebenaran. Semakin dalam usahanya mengkaji filosofis dari sebuah agama, maka penghayatan serta daya spiritualisnya akan ikut meningkat juga. Filsafat menanamkan kebiasaan dan melatih akal pikiran untuk bersifat kritis analitis dan mampu melahirkan ide-ide segar yang sangat dibutuhkan. Sehingga dengan demikian, ia menjadi alat intelektual yang sangat penting untuk ilmu-ilmu yang lain, tidak terkecuali agama dan teologi kalam. Oleh karenanya, orang yang menjauhi filsafat dapat dipastikan akan mengalami kekurangan energi dan kelesuhan darah, dalam arti kekurangan ide-ide segar, dan lebih dari itu, ia telah melakukan bunuh diri intelektual. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan M. Amin Abdullah dalam bukunya yang berjudul Kajian Ilmu Kalam dalam Komarudin Hidayat dan Hendro Prasetyo, Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan historis. Histori atau sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu tertentu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran yang selanjutnya disebut dengan ilmu Asbab Al-Nuzul. Dengan pendekatan historis ini, diharapkan seseorang mampu memahami nilai sejarah adanya Islam, sehingga terbentuk manusia yang sadar akan historisitas keberadaan Islam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan suatu metode kajian keilmuan dan penelitian yang menggunakan
perspektif kebudayaan dalam menangkap realitas budaya, baik yang bersifat faktual maupun yang berhubungan dengan fenomena abstrak kebudayaan. Meningkatkan tingkat humanitas atau mengembangkan sikap dan perilaku humanitra manusia itu sendiri. Manusia memiliki dimensi humanitas yang mencakup 3 unsur: kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan konatif atau kehendak karsa. Dengan menyadari semakin kuatnya tendensi yang ada dalam pendidikan Indonesia yang lebih memfokuskan daripada aspek kognitif intelektual dan aspek keahlian, meningkatkan tingkat humanitas atau mengembangkan sikap dan perilaku humanitra manusia itu sendiri. Manusia memiliki dimensi humanitas yang mencakup 3 unsur: kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan konatif atau kehendak karsa. Dengan menyadari semakin kuatnya tendensi yang ada dalam pendidikan Indonesia yang lebih memfokuskan daripada aspek kognitif intelektual dan aspek keahlian atau skill, bahwa upaya pendidikan humanis diarahkan pada pengembangan kepribadian yang mencakup olah pikir. Pendekatan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses maupun latar belakang. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang memakai cara pandang ilmu psikologi, yakni pendekatan yang melihat kajian pada jiwa manusia. Pendekatan psikologi dalam kajian agama ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi yang beragama dengan mengambil jiwa manusia yang bisa dilihat dengan agama sebagai objek. Kajian dengan pendekatan psikologi banyak dilakukan oleh para Islamis yang memposisikan diri sebagai pengkaji Islam dari luar dan kalangan Muslim dalam studi keislaman pada masa kini. Pendekatan psikologis Islam memandang bahwa manusia selalu dalam proses berhubungan dengan alam, manusia, dan Tuhan. Pendekatan psikologis, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dari aspek kemauan, kebebasan, perasaan, dan pikiran untuk mengungkapkan makna hidup dengan berdasarkan nilai-nilai ketahui, dan sehingga manusia mampu mengembangkan potensi dan kualitas hidup yang islami. Pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang tepat. Pendekatan interdisipliner, studi Islam interdisipliner merupakan pengembangan 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah yang lebih diarahkan pada aspek aplikasinya. Pendekatan interdisipliner adalah sebuah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang secara bersamaan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.